hingga akhir Agustus ini tidak ada perubahan yang signifikan terkait apa yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara di Provinsi Banten ini, maka kami dan rekan-rekan akan mengambil sikap pada momentum hari jadi Provinsi Banten, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 akan turun langsung dan akan saya pimpin langsung. Sahabat Banten Podcast, apa kabar? Semoga dimanapun Anda berada tetap sehat dan bahagia. Kali ini saya sudah bersama Bang Kamal. Beliau adalah Sekretaris Jenderal Dewan Persaudaraan Nasional Solidaritas Merah Putih atau yang dikenal dengan Solmed. Sahabat, agak sedikit menghentak konfirmasi dari Bang Kamal. Beliau berstatement akan memimpin aksi massa yang besar untuk menurunkan PJ Gubernur Banten di Jakarta maupun di Banten. Nah, sebetulnya tidak ada yang aneh, tidak ada sesuatu yang istimewa, karena dalam proses demokrasi yang sehat, hal ini perlu dilakukan. Dalam satu proses check and balance, kontrol ini perlu dilakukan karena sehatnya satu birokrasi, sehatnya kekuasaan tentu saja berasal dari satu kontrol yang memang efektif, terbuka, dan diperlukan oleh birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, sahabat, kita akan coba tanya langsung dengan tamu yang sangat saya hormati, sudah hadir di studio. Bang Kamal, apa kabar? Siap, baik, alhamdulillah sehat selalu. Nah, makasih udah datang, Bang. Sama-sama. Boleh terhormat ini, boleh diundang Banten Podcast. Banten Podcast, Bang, kita langsung. Oke. Sepertinya menggelegar ini, karena Abang kemudian menyatakan siap akan memimpin satu demonstrasi yang besar dalam rangka mengontrol kekuasaan, dan di mana saat ini kekuasaan atau birokrasi atau penyelenggaraan pemerintah di Provinsi Banten dianggap begitu lemah. Ya, yes. Apa yang Abang bisa komentari? Ini sebenarnya cerita menarik ini kalau bicara Banten. Kalau bicara Banten kayak cerita zaman kerajaan dulu nih, kutukan Pugandring, nggak selesai masalahnya ya. Nah, yang kita cermati dan amati pada situasional hari ini aja terlihat statement di salah satu media, salah seorang anggota Dewan, M. Nizar, yang menyatakan bahwa serapan APBD Banten tahun 2023 ini yang sangat-sangat dalam sejarah belum pernah terjadi. Terburuk, Bang. Terburuk ya kan. Nah, ini ada sebab. Beliau sebagai anggota dewan yang merupakan dari fungsi pengawasan eksekutif juga pasti punya dasar dan dalil menyatakan itu. Tidak mungkin seorang anggota dewan sekelas M. Nizar membuat statement itu asal, nggak mungkin. Pasti dia punya dasar. Beliau punya dasar. Nah, dasar-dasar ini sudah kita lihat dan amati. Pertama adalah dalam proses pelaksanaan APBD ini tahun 2023 ini saya lihat seperti cerita Sangkuriang ini, PJ Gubernur Banten. Bagaimana membangun Gunung Tangkuban Perahu dalam satu malam dengan tendangan Sangkuriang, kan begitu. Nah, ini yang tidak diteliti, dicermati, dianalisa, dikaji oleh seorang pejabat Gubernur Banten dalam menghadapi situasional bagaimana melaksanakan orientasi program pemerintah ini berdasarkan target dan tujuan sasarannya. Nah, itu tidak terlihat. Karena apa? Beliau menyatakan merubah pola dan sistem dari pelaksanaan program di tiap satuan dinas kerja OPD ya, organisasi perangkat daerah, dengan sistem e-katalog. Nah, sistem e-katalog ini kan tidak semudah dan seperti membalikan tangan. Itu kita harus lihat proses sumber daya manusianya di internal dinas-dinas. Apakah mereka siap? Ini proses waktu yang tidak mudah. Begitu juga dalam sistem elektroniknya. Nah,
Terus sistem kesiapan dari rekanan dunia usahanya. Nah ini tidak harus dalam waktu singkat Pak PJ ini harus mengubah secara utuh. Nah kita sepakat Pak PJ Gubernur ini akan membangun sistem berdasarkan konstruksi yang benar dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa. Juga jangan juga seperti orang bermimpi dalam waktu singkat. Ini proses. Nah boleh step by step lah. Sambil ini biar capaian serapannya bisa disesuaikan dengan apa yang menjadi tujuan dibuatnya APBD yang diketuk palu oleh panitia eksekutif dan legislatif. Nah mereka kan jadi sia-sia, sudah merencanakan pada saatnya tidak terserap. Jadi kan seperti main-main ini pemerintah Provinsi Banten. Apakah PJ ini serius? Seperti sering dikatakan bahwa beliau mau membangun Banten. Nah tapi ucapan dan tindaknya tidak selaras. Tidak seperti gerbong dan rel berjalan seiring sekata. Ini bisa anjlok, gerbongnya anjlok ini, keluar dari rel. Nah inilah, dari prinsip-prinsip ini kita mulai mengkaji. Saya dan rekan-rekan sempat seringkali berdiskusi dan menyatakan sikap bila mana kita kasih ultimatum. Terus terang kita kasih ultimatum. Hingga akhir Agustus ini tidak ada perubahan yang signifikan terkait apa yang menjadi tujuan kita berbangsa dan bernegara di Provinsi Banten ini, maka kami dan rekan-rekan akan mengambil sikap pada momentum hari jadi Provinsi Banten, yaitu pada tanggal 4 Oktober 2023 akan turun langsung dan akan saya pimpin langsung untuk menyampaikan suara aspirasi, suara demokrasi dari masyarakat Banten yang menyatakan bahwa Pak PJ Gubernur Banten yaitu Pak Al-Mukhtabar kami anggap gagal untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat di Provinsi Banten. Itu yang harus kami sampaikan ke beliau. Karena bagaimanapun kita sebagai fungsi kontrol juga harus menyampaikan ini. Jangan didiamkan saja. Ketika sesuatu yang tidak baik dan tidak benar di provinsi ini harus kita sampaikan. Jangan seperti kita tidur lelap. Ini bahaya buat masa depan Banten. Kalau semua teman-teman diam. Makanya tagline kita adalah nanti Banten memanggil. Banten memanggil dalam momentum sukacita perayaan ulang tahun Banten. Maka kami anggap pada hari itu juga duka cita buat Banten. Nah inilah yang harus apa tuntutan Abang? Tuntutannya karena kami anggap gagal ya kami minta Presiden CQ Mendagri untuk mengganti PJ Al-Mukhtabar. Masih banyak sosok pemimpin yang layak untuk memimpin Banten. Bang, ini kan saya kenal abang ini dekat dengan Pak PJ. Apa nggak ada diskusi internal atau? Ketawa juga kalau dengar dekat. Saya yakin banyak teman yang dekat. Banyak, bukan saya, teman dekat banyak. Teman itu kan dekat kita, aliran urat nadi kita kan aktivis. Sedekat apapun kita kekuasaan, tetap kan fungsi kontrol kita, sense of crisis kita harus ada. Bukan berarti kita dekat harus jadi penjilat. Jadi kita dekat ini sebatas kita supaya komunikasi kita aktif dan bisa lancar ya. Tapi dalam membangun orientasi bagaimana membenahi Banten. Tapi kalau kedekatan kita dianggap menjadi sesuatu yang dianggap anjing menggonggong kafilah berlalu, seperti penjilat, ya lebih baik kita biasa-biasa saja. Artinya apa Bang sudah komunikasi secara personal bahwa ini loh Pak? Ya, saya nih kita urai ya, urutan aja nih. Banyak hal lah. Itu yang tadi disampaikan terkait ini kan yang lagi trending topik ya, yang terkait pengadaan barang dan jasa itu. Sebelumnya juga waktu beliau jadi sekda juga dalam momentum sejarah Banten tidak pernah ada 20 pejabat itu mengundurkan diri. Nah posisi beliau adalah sekda. Sekda itu pembina ASN. Berarti eselon 2 bagian dari binaan. Nah ketika ada masa itu 20 ASN pejabat ya eselon 4 dan 3 mengundurkan ini kejadian luar biasa kalau kata bencana ini. Ya kan? Nah itu kan harusnya ketika beliau jadi PJ ini bagian dari evaluasi. Tapi sampai saat ini
kondisi di dinas tersebut juga tidak kondusif. Nah, kalau sekarang kasus-kasus apa yang Abang soroti begitu memprihatinkan dalam penyelenggaraan? Contohnya dalam konteks ini bukan kita ambil dari regulasi dulu lah. Kalau kita bedah terlalu banyak kasus di Banten ini sebenarnya. Cuman kan bicara kasus ini prosesnya juga bagaikan benang merah dan lingkaran setan untuk membongkar. Karena banyak yang terlibat pada konteks itu. Dan ini mengurai benang merah ini atau mengurai benang khusus ini tidak semudah apa yang kita bayangkan. Nah, kita lihat pada konteks kemarin aja yang terakhir itu rotasi mutasi. Saya lihat kalau bicara rotasi mutasi itu lebih kepada bagaimana sikap Pak PJ dalam tanda kutip dugaan saya bahwa rotasi mutasi ini lebih kepada muatan-muatan politis yang bisa mengamini, melegitimit beliau menjadi memperpanjang waktu jabatan lagi. Kalau menurut saya. Jadi bukan untuk kepentingan. Kalau bicara kepentingan, bayangkan saya sudah melihat pada posisi SK waktu beliau mengangkat eselon 3 dan 4 kemarin itu, bayangkan fungsional seorang, saya nggak usah sebut nama lah, tapi ini sudah tertera dan termaktub dalam salinan keputusan. Seorang fungsional, ASN fungsional, yang tidak pernah diklat P4, tidak pernah menjabat eselon 4, tiba-tiba menjadi eselon 3. Nah, ini menjadi tanda kutip juga bagaimana proses Baperjakat ini berjalan. Ini kan salah satu. Ada lagi yang dari eselon 4 jadi kepala UPT tanpa diklat P4 bisa jadi. Tapi akhirnya digagalkan. Yang tadinya SK definitif jadi PLT. Nah, ketika dia di PLT kan jabatan pokok dia diisi orang ketika rotasi mutasi kemarin. Nah, ini kan sebenarnya kalau kita sikapi dan teman-teman pergerakan baik aktivis, wartawan melihat pada sisi itu, ini sebenarnya insiden luar biasa. Sesuatu yang abnormal dalam regulasi. Nah, sayangnya peristiwa-peristiwa itu tidak banyak diekspos sama teman-teman. Apakah teman-teman ini tahu ataupun tidak tahu? Kita juga wallahu alam. Tapi ini kan peristiwa regulasi yang sangat-sangat jorok menurut saya. Sangat dipaksakan. Nah, kalau kita garis tarik, apakah ini ada kepentingan politik, ada apa kepentingan kelompok lain? Ya pasti semua itu pasti ada kepentingan lah. Kalau kita lihat pada sudut-sudut itu. Nah, tinggal kita bagaimana memandang sudut pandang kita itu. Nah, itu yang harus kita lihat secara utuh. Nah, makanya pada kesempatan ini juga saya sih berharap kepada teman-teman yang merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan Banten untuk berpikir yang lebih realistis lagi, lebih objektif lagi. Apa yang saat ini terjadi, ayo kita sama-sama mengkritisi, mengkoreksi apa yang dilakukan pejabat gubernur ini, bahwa apa yang terjadi ini menurut saya sudah sangat luar biasa. Di luar on the track, udah keluar dari on the track saya lihat. Abang secara spesifik bisa menggambarkan bagaimana leadership Pak PJ? Kalau saya memandangnya begini, kalau melihat pada situasi ini, kalau dulu ya musim kampanye ini kan orang mau jadi pasang baliho ya banyak-banyak untuk menyatakan diri bahwa ini saya layak dipilih. Nah, ini saya lihat ada terbalik ini. Pak PJ udah jadi, mungkin karena beliau bukan hasil produk demokrasi, bukan hasil suara pilihan rakyat, balihonya sekarang banyak. Ini apa pencitraan? Ini. Jadi kalau sekarang nih musim kampanye orang-orang nih pada pasang baliho supaya dikenal kan, bahwa saya ini loh layak dipilih dan sebagainya. Karena ini saya lihat bukan dari produk demokrasi, pasang baliho banyak banget sekarang nih Pak PJ. Ya, dalam program ini, tapi hasil capaiannya saya lihat di mana nih capaiannya? Itu yang saya lihat pada saat ini. Dan ini menjadi rahasia umum, buah bibir. Kita nongkrong di kalangan ASN yang bahas itu, di kalangan warung kopi aktivis yang dibahas itu, di kalangan wartawan yang dibahas itu. Cuman bahas-bahas mengkerucut pada kristalisasi, suaranya tidak ada di publik saya lihat. Nah, ini ya yang menjadi PR buat kita semua, bahwa Banten memanggil nih. Kita
harus sama-sama berjuang, menyatakan diri bila mana hingga deadline Agustus di momentum hari kemerdekaan ini Pak PJ tidak segera melakukan pembenahan-pembenahan secara masif dan konstruktif, maka ada pihak lain yang kita didukung oleh kekuatan rakyat, kekuatan aktivis dan teman-teman semua yang merasa terpanggil untuk memperbaiki masa depan Banten untuk turun pada hari momentum peringatan ulang tahun Banten 4 Oktober. Mungkin dua sisi. Sudah mulai konsolidasi nih, Bang. Alhamdulillah, saya menyatakan ini karena masukan, saran pendapat dan diskusi dari teman-teman lintas kabupaten kota. Saya nongkrong di Kota Tangerang, teman-teman menyuarakan aspirasi seperti itu. Saya nongkrong di Kabupaten Tangerang seperti itu. Saya kemarin ke ujung selatan di Banten juga, wilayah Kabupaten Lebak paling ujung, suaranya juga sama. Jadi saya lihat suara pinggiran sampai tengah kota sama nih suaranya nih. Nah, inilah yang membuat apakah seorang PJ Gubernur Pak Al-Muktabar tidak mendengar peristiwa-peristiwa komunikasi di lapangan seperti ini? Apa beliau menutup diri? Nah, kalau lihat profilnya, saya lihat karakternya. Beliau sih secara pribadi saya lihat kalau komunikasi soft, humanis, enjoy, kadang humoris. Tapi di sisi lain, saya lihat apa yang menjadi artis masukan pada situasional yang objektif dan reality, saya lihat kurang apresiasi dalam tindakan, tidak responsif. Kita ambillah salah satu contoh barometer yaitu PJ Gubernur DKI Pak Heru. Beliau jadi langsung 11 kepala dinas ganti. Nah itu kita keinginan seperti itu karena kita lihat kualitas ASN pejabat saat ini di Banten seperti apa. Nah itu tidak dilakukan. Kalau jadi, komunikasi dan akselerasi untuk membangun koordinasi yang baik dengan antar OPD dengan PJ sebagai pimpinan, Abang punya catatan? Saya lihat begini aja. Salah satu dinas saya lihat dalam situasi kekisruhan semenjak demisionernya ataupun menyatakan pengunduran diri 20 pejabat itu salah satu dinas kesehatan. Sampai sekarang kalau kita kan melihat ketika 20 pejabat ini masif mengundurkan diri, berarti kan kepemimpinan yang tidak terjadi di sana. Sebagai seorang pemimpin, kalau saya jadi gubernur misalkan, saya copot itu kepala dinas. Saya copot. Karena nggak mungkin 20 orang ini nggak benar. Kita bicara mayoriti aja, suara mayoriti. Ya kan dalam demokrasi kan mayoritas yang diambil suaranya. Nah, dalam kepemimpinan itu dan sampai saat itu tidak kondusif di wilayah area kerja itu. Tapi dibiarkan apa terjadi pembiaran. Nah, yang lagi saya konsentrasi lagi sekarang ini menelisik sempat saya kritik melalui berbagai media terkait salah satu kegiatan di DKP aja, Dinas Kelautan. Dan naifnya lagi seorang kepala dinas ketika saya dipanggil untuk diskusi malah tidak mengerti teknis. Dan saya bertanya, itu ibu jawab melalui jawaban di media terkait teknis itu dari mana? Dari tim teknis saya. Nah tim teknis ibu dari mana? Dari dinas internal, pengawas atau enggak dari rekanan? Nah ketika dari rekan yang kita kritisi aja kerjaannya nggak benar rekanannya. Tapi dapat masukan untuk menyatakan pendapat di media atas nama suara Kadis, tapi dari rekanan, tim teknisnya. Nah ini kan sesuatu yang tidak terkoordinasi dengan baik dalam konteks program kerja, terutama pada target sasaran objek. Nah berarti kan something wrong nih, ada something wrong di kepemimpinan di Banten ini, ya. Nah itu kan juga M. Nizar, anggota DPRD Provinsi Banten menyatakan tentang realisasi serapan anggaran. PU yang 1,1 triliun hanya 16 sekian persen. Perkim yang 500 sekian miliar hanya sekian, cuman 2 sekian 45% berapa itu. Nah ini menjadi persoalan. Persoalan buat daerah, buat Banten. Nah kembali lagi tingkat eksekutif di atasnya, regulasi di atas, Mendagri dan Presiden. Apa juga tidak tahu dengan kondisi Banten saat ini. Nah, kalau memang tidak tahu, berarti kita yang harus memberitahu.
Nah itu adanya kita sebagai fungsi penggiat aktivis yang ada di Banten. Tanpa kita bersuara, mereka juga mungkin anggap fine-fine aja Banten ini. Atau mungkin sudah saling bertukar untuk kepentingan 2024, Bang? Kalau menurut saya, bicara kepentingan dalam alam demokrasi, apapun menjadi kepentingan. Cuman kepentingan yang mana dulu yang harus kita sisir nih, ya kan? Nah, kalau bicara kepentingan, semua apapun bisa jadi kepentingan. Misalkan di kota Cilegon, dengan partainya yang berkuasa, partai ini pasti punya kepentingan atas partai itu. Di Provinsi Banten siapa pasti punya kepentingan. Cuman kan dalam tanda kutip kepentingan apapun, hadirlah rakyat di situ. Nah rakyatnya kami, semua nih rakyat. Bang, saya coba kembali lagi pada topik utamanya. Abang yakin dan optimis Agustus nanti Pak PJ bisa berubah? Saya sih kalau bicara optimis dan yakin melihat perjalanan menjelang 1,5 tahun ini sangat-sangat mengkhawatirkan alias pesimis. Karena berbagai pendapat, diskus yang kita sampaikan, pergerakannya it's too late, terlalu lambat menurut saya, sangat lambat. Jadi sepertinya masuk kanan keluar kiri kita ngomong. Capek juga kita untuk ngomong-ngomong diskusi lagi. Makanya saya diajak diskusi kayaknya mikir 2 kali sekarang. Bang, masa aksi yang akan Abang pimpin dari seluruh 8 kabupaten kota? Kita akomodir 8 kabupaten kota. Karena ini mewakili suara Banten. Tanpa 8 kabupaten terlibat, menurut saya kurang greget. Dan ini juga mereka menyampaikan ke kami, mewakili. Ada berapa organ yang akan? Organ lagi di inventarisir sama tim kita pertama. Kedua dari kalangan mahasiswa udah ada, mereka menyatakan kesiapan diri ada 1.000 mahasiswa. Udah siap dari berbagai simpul. Kalau yang terjadi kemudian PJ Group tetap dipertahankan, apa yang Abang akan lakukan? Dalam konsep demokrasi dan dalam proses pergerakan aktivis, kita maju tak gentar. Tetap kita akan suarakan itu. Ketika ketidakbenaran, ketidaksesuaian bertolak dan bertentangan dengan hati nurani, bertolak belakang dengan objektivitas dan realita lapangan, kita akan terus bergerak. Jadi seperti kita berlayar pantang surut kembali. Kita nggak akan ada kompromisis lagi, karena ini bukan bicara kepentingan dewek, bukan bicara kepentingan segelintir kelompok, bukan. Ini kepentingan kepada masa depan Banten. Karena masa depan Banten berarti anak cucu kita. Apa yang bisa Abang nilai dengan kontrol dari Dewan sebagai wakil rakyat? Dan saya juga melihat fungsi Dewan ini juga seperti putri tidur. Putri tidur atau putri malu, Bang? Putri tidur. Kalau putri malu kan mungkin ya. Putri tidur. Saya lihat kenapa baru hari ini ada statement yang agak keras kepada PJ. Baru saya lihat hari ini. Saya juga apresiasi kepada anggota DPRD Provinsi Banten yang bernama M. Nijar. Beliau berarti punya sense of belonging, ya kan? Terlepas kepentingan apapun politik saat ini, tapi sense of belonging beliau sebagai anggota Dewan memandang bahwa ini patut diketengahkan ke permukaan. Menurut saya apresiasi buat anggota Dewan yang satu ini. Bang, kalau kemudian kita coba skala prioritaskan kelemahan pemerintahan Provinsi Banten yang sekarang, Abang lihat dari persoalan sistemkah yang paling prioritas, pemimpinnya, atau persoalan nilai dan etos kerja yang memang masih rendah, termasuk profesionalitas? Kalau masalah sistem saya lihat dari gubernur pertama Pak Joko, Bu Atut dan seterusnya, sistem itu mereka bisa turunannya berjalan dengan baik. Kalau bicara sistem saya yakin nggak terpengaruh ya sama sistem, karena tinggal turunan sih sistem itu. Termaktub, tertuang dalam konteks tulisan jelas. Mereka juga orang-orang yang akademisi, mereka orang-orang yang sekolah.
kalau bicara sistem. Artinya Abang melihat pada sisi kepemimpinan Kepemimpinan. Kalau menurut begitu saya vital. Dalam satu ilmu pemerintahan, leadership itu penting. Nah, leadership ini kita juga lihat waktu zaman Rano Karno. Beliau seorang artis, mungkin lemah dalam sistem ilmu pemerintahan. Cuman ketika beliau bisa merekrut berbagai kalangan untuk membangun, walaupun di mata publik beliau seperti nggak mau tahu, cuman pemerintahan bisa berjalan. Jadi kalau menurut saya kepemimpinan, karakter building, mentalitas dan kemauan. Jadi kalau menurut saya dalam konteks sistem ini untuk ngeklik di satuan kerja, jangan juga kita seperti dosen mengajari mahasiswa. Ini nggak bisa. Nah, pendapat, suara sebagai pembantu gubernur harus didengar juga. Contoh, kepala dinas menyampaikan ini, nggak perlu alergi, nggak perlu takut, nggak perlu merasa tersaingi sebagai seorang gubernur. Harusnya mereka lebih detailis, mereka lebih menguasai teknis dan sebagainya, walaupun gubernur lebih hebat. Cuman alangkah indah, alangkah damai dan alangkah baiknya ketika gubernur juga memandang perlu pendapat-pendapat mereka, buat sinkronisasi. Nah, saya lihat saat ini itu tidak terjadi. Kadis mau menyuarakan aja seperti ketakutan, menyuarakan pendapat aja seperti percuma, seperti nggak akan didengar karena merasa bahwa Pak PJ ini lebih baik dan lebih pintar di mata pejabat-pejabat itu. Abang ingin bilang bahwa sesungguhnya kepemimpinan PJ yang sekarang itu seperti api dalam sekam. Yes. Karena apa? Cerita-cerita, kita kan orang lapangan, kita sering komunikasi, silaturahmi dan seterusnya lah. Kan mereka bercerita situasi-situasi di dalam, di dinasnya, antar dinas, kekecewaan, kemarahan yang terpendam pada situasi ini, tapi mereka tidak berdaya karena bagaimanapun mereka hanya bawahan. Bang, sepengamatan Abang, Pak PJ orangnya pendendam? Kalau arah pendendam, saya belum melihat sampai sejauh itu. Karena bagaimanapun saya lihat ada yang dimaksud terahnya dari kelompoknya dulu turunan. Ada kan Bu Atut, kepemimpinan Bu Atut, kepemimpinan WH, tapi mereka tetap bisa bergerak leluasa. Cuman yang saya lihat saat ini, kalau bicara saya boleh ketawa ini, dari gender feminim, perempuan ini lagi dioptimalkan nih pejabat di Banten. Jadi saya lihat pada posisi rotasi kemarin, pemberdayaan perempuan ini luar biasa ASN pejabat-pejabat pada posisi-posisi strategis. Saya lihat. Abang menangkap arah tujuan PJ terkait hal itu? Mungkin Pak PJ pengagum Raden Ajeng Kartini ya. Emansipasi wanita. Jadi memberdayakan wanita supaya jadi yang tertinggi ya posisinya. Cuman kan kalau menurut saya itu sah-sah saja lah. Cuman harus bicara pada kualitas. Bang, gerakan yang bakal masif yang akan Abang pimpin, apa gara-gara Abang ditinggalkan oleh PJ? Kenapa? Apa gara-gara Abang ditinggalkan oleh PJ? Atau merasa ditinggalkan? Saya nggak pernah berpandangan dan punya pikiran seperti itu. Karena buat saya berdekatan, berdampingan ataupun berlawanan dengan kekuasaan itu hal yang sudah terbiasa dalam hidup. Dan itu adalah bagian dari aktivitas kita. Artinya Abang menganggap bahwa kondisi kepemimpinan PJ saat ini memang sudah begitu mengkhawatirkan dan perlu dievaluasi secara serius. Betul. Okay. Jadi kalau bicara kedekatan yang tadi saya sampaikan di awal, kita bukan penjilat. Kita bukan asal beliau senang. Kita ini teman diskusi. Oke. Bang, di sesi terakhir saya ingin menggarisbawahi secara keras gerakan Banten memanggil yang akan Abang lakukan. Apa yang Abang bisa berikan kepada teman-teman, terutama aktivis dan
organ-organ pergerakan untuk turut serta dan secara serius menanggapi, merespon gerakan Banten memanggil. Oke. Ya, pertama adalah dalam hidup ini kita selalu memberikan chance, kesempatan. Kesempatan itu kita ultimatum sampai akhir Agustus ini. Bila mana akhir Agustus ini Pak PJ tidak melakukan rekonstruksi pembenahan secara total terhadap apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab beliau sebagai pejabat Gubernur Banten, maka dari saat ini pun saya menghimbau kepada rekan-rekan yang tergerus hatinya, hatinya yang merasa memiliki apa yang menjadi warna Banten ini, untuk segera melakukan konsolidasi, menyikapi, menelisik, melihat pada situasi yang sebenarnya terjadi. Jangan sampai kita terlena, tidur lelap, yang akhirnya terjadilah situasi yang tidak kita inginkan terhadap masa depan Banten. Nah, untuk saat ini saya beserta rekan-rekan tetap melakukan konsolidasi, tapi yang tadi saya gambarkan lagi bahwa kami memberikan peluang dalam arti keinginan dari kami bahwa Pak PJ ini punya gak motivasi benar untuk membangun Banten, bukan hanya tutur kata tapi tindakan. Nah, ini saya lihat kan lebih banyak tutur kata. Nah, konsolidasi itu tetap akan kami lakukan. Kami akan roadshow 8 kabupaten kota untuk diskusi pencerahan terhadap apa yang terjadi, situasi dan kondisi Banten saat ini di bawah kepemimpinan PJ Gubernur Banten Pak Al-Muktabar hingga menjelang 1,5 tahun ini. Itu aja. Bang, makasih banyak. Oke, siap. Sudah banyak memberi inspirasi. Sahabat, Banten memanggil, stop menjadi penjilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.